Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Movie Rastis mau ceritain alur film yang menceritakan tentang seorang gadis belia yang menyusup ke kapal sang pemburu monster laut legendaris. Mereka harus berhadapan dengan monster laut yang sangat mengerikan, melakukan perjalanan epik ke perairan yang belum terjamah, bertemu dengan raja terakhir, dan memulai sejarah baru. Sebelumnya mau info aja nih, asli ini film mantap banget. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak terdampar di tengah laut. Ia bernama Jacob. Kapal dan awak lainnya tidak selamat akibat serangan monster. Dikisahkan semua anak kecil takut dengan malam karena saat mereka tidur mimpi buruk datang kepada mereka. Para monster laut memporak-porandakan pesisir pantai dan tidak ada kapal yang aman di laut itu. Tapi berkat para pemburu, masa-masa buruk itu telah usai. Mereka berpetualang ke berbagai laut untuk melawan para monster dengan segenap nyawa mereka. Salah satu kapal terhebat adalah Inevitable. Ini merupakan tempat penampungan anak keturunan para pemburu. Malam ini Macy akan kabur lagi dari sana dibantu anak-anak lain. Inilah Inevitable, kapal pemburu monster terhebat. Dan Jacob adalah salah satu awak di atas kapal tersebut. Dipimpin oleh Kapten Crow, mereka melebarkan layar untuk mengejar monster laut Red Blaster. Luka di mata kapten sudah 30 tahun akibat monster itu. Dan akhirnya saat ini ia menemukannya kembali untuk membalaskan dendam. Namun pada saat yang sama ada kapal pemburu lain yang sedang diserang monster bernama Brickleback. Karena mereka mengutamakan kehormatan sebagai pemburu yang sudah berlangsung secara turun-temurun, Jacob meminta kepada Kapten Crow untuk menolong mereka. Kemudian kapten pun melepas Red Blaster dan mengubah arah haluan. Inevitable mengalihkan perhatian si monster. Mereka akan melawan monster itu secara langsung. Segalanya sudah dipersiapkan secara matang. Dengan aba-aba dari Jacob, mereka akan melakukan penyerangan. Beberapa tembakan mengenai monster itu dan menghancurkan kulit kerasnya. Jacob juga mengambil kumbul atau pelampung kecil untuk mengetahui lokasi monster. Tapi sayang, monster itu termasuk makhluk pintar. Ia memutus tali pelampung, melawan arah angin, lalu melakukan serangan tiba-tiba dari bawah kapal. Melihat keadaan genting itu, Jacob berpikir cepat untuk menyelamatkan awak yang lain. Jacob terkena serangan. Namun ia terus menghindari semua serangan monster di atas air. Untuk menyelamatkan Jacob, Crow menggunakan tombak andalannya dan mengakhiri serangan si monster. Tapi saat Crow sedang mengambil lambang kemenangannya dari tanduk monster, monster itu kembali sadar dan membawa Crow bersamanya. Nah, beruntung ia berhasil diselamatkan oleh Jacob. Bekas pertarungan mereka menyebabkan kapal rusak berat. Crow pun gak bisa mengejar Red Blaster. Dan meski mereka memenangkan pertarungan, Crow dan para awak merasa kesal karena tidak mendapatkan Red Blaster. Jacob pun kembali menyemangati mereka bahwa pemburu hidup terhormat untuk membasmi para monster laut. Begitupun dengan Crow, ia beruntung memiliki awak seperti Jacob yang bisa membuat keputusan dengan tepat. Sebagai seorang kapten, Crow sudah menjalankan perannya sebagai pemburu dengan bagus, memimpin kapal Inevitable seumur hidupnya secara turun-temurun. Kini setelah nanti ia berhasil menaklukkan Red Blaster, Crow akan memberikan Jacob sebagai penerus kapten di kapal Inevitable. Yang mana sejak Jacob terapung di laut dan berhasil diselamatkan Crow, ia melihat semangat dari dalam dirinya. Setelah berhari-hari berlayar, Inevitable kembali ke pesisir untuk mempertemukan Crow ke Raja dan Ratu. Di sanalah Macy, ia menyaksikan kedatangan para awak kapal Inevitable yang disambut meriah oleh semua masyarakat.
Macy langsung menemui Jacob untuk berbicara kepadanya. Ia menceritakan tentang dirinya yang juga merupakan keturunan pemburu. Kedua orang tuanya meninggal di atas kapal kerajaan. Mereka hidup terhormat dan juga mendapat kematian yang terhormat sebagai seorang pemburu. Oleh karena itu, Macy pun mengajukan dirinya untuk ikut berlayar di atas kapal Inevitable. Mendengar hal tersebut, tentu Jacob menolak kehadirannya karena masih terlalu kecil untuk berlayar. Kemudian, ia memaksa Macy pulang kembali ke panti asuhan. Hari ini, Jacob pergi bersama Sarah dan Kapten Crow menghadap Raja dan Ratu. Mereka membawa bukti tanduk para monster yang sudah mereka kalahkan di laut. Tapi di sana juga mereka mendapat sanksi karena sesuai dengan informasi yang didapat, Crow berhasil menemukan Red Blaster, tapi dia tidak mengejarnya karena berusaha menyelamatkan pemburu lain. Hal itulah yang membuat pihak kerajaan tidak senang, karena menurut mereka ancaman terbesar di lautan merupakan Red Blaster itu sendiri. Selain itu, mereka juga mendapat kabar buruk sebab Raja dan Ratu akan mewujudkan era baru yang mana mereka nggak akan lagi menggunakan pemburu untuk memburu monster, melainkan menggunakan awak dan kapal yang sudah dipersiapkan dari kerajaan untuk melakukan perburuan. Udah pasti Crow gak terima sama keputusan kerajaan, karena ia yang paling mengerti tentang laut dan para monster. Keputusan raja bisa membunuh para pemburu dalam satu pelayaran. Ratu yang merasa direndahkan menahan Crow dan mempensiunkannya dari kapal Inevitable. Tapi untuk menengahi kedua belah pihak yang saling panas, Jacob membuat kesepakatan, yaitu jika kerajaan bisa lebih cepat menaklukkan Red Blaster, maka Inevitable bersama semua pemburu akan pensiun. Sedangkan kalau Inevitable lebih cepat, kesepakatan mereka tetap akan berlangsung. Lalu raja pun setuju akan hal itu. Sesuai informasi yang mereka dapat sebelumnya, Red Blaster menuju perairan Laut Drakemore. Di sana mereka akan menyusuri palung untuk menemukan monster itu. Jacob mempersiapkan semua senjata yang ada di kapal. Saat mereka akan merayakan pemburuan, Jacob mendapati Macy yang menyusup ke atas kapal. Melihat keberaniannya, Kapten Crow menerima Macy dan membiarkan Sarah untuk mengasuhnya. Karena sudah diterima oleh Kapten, Sarah memberikannya sebilah pisau. Kapten juga melihat semangat di dalam dirinya, seperti semangat pemburu milik Jacob dahulu. Petang ini, Inevitable sudah memasuki Laut Drakemore. Secara tiba-tiba, sebuah tanda memperlihatkan ke mereka bahwa Red Blaster berada tidak jauh dari kapal. Red Blaster mulai menyerang, semua senjata dipersiapkan. Dengan memanfaatkan tombak yang menancap di tubuhnya, Inevitable terus mengikuti kemanapun monster itu berenang. Blaster juga membuat pusaran air yang membuat seluruh isi kapal berantakan. Macy pun melihat monster itu dengan mata kepalanya sendiri. Keadaan mereka semakin terdesak, kapal tidak sanggup menahan tarikan Red Blaster. Mendengar pernyataan Jacob, Macy pun memotong tali pengikat. Kapten bersikeras untuk bertahan, tapi Macy tetap melanjutkan. Hingga hal itu membuat Kapten menjadi sangat marah dan membuat mereka berdua terpental ke dalam laut. Saat akan diselamatkan, Jacob dan Macy tertelan ke dalam mulut Red Blaster. Di dalam sana, Jacob mengikat Macy untuk menelusuri lubang mulut Blaster hingga mereka berdua sampai di lubang hidung monster itu. Blaster membawa mereka sampai ke sebuah pulau dan berinteraksi dengannya. Tapi Red Blaster tidak memperdulikan tingkah mereka sama sekali. Setelah apa yang sudah terjadi kepada dirinya, Macy menyadari ada hal aneh yang telah terjadi. Ia meragukan kalau cerita monster yang membunuh manusia itu salah. Ia berpikir justru laut adalah rumah para monster dan manusialah yang memburu mereka lebih dulu. Namun Jacob tetap pada prinsipnya.
ia akan membunuh Red Blaster. Sementara itu, Inevitable mengalami kerusakan yang parah. Kapal mereka bocor dan kru masih menyesali dengan apa yang terjadi kepada Jacob. Meski dengan keadaan yang parah, kru tetap memaksa awaknya untuk berlayar dan membalaskan dendamnya kepada Red Blaster. Entah di pulau mana Macy dan Jacob terdampar, di pulau itu banyak monster lainnya yang belum pernah mereka temui. Salah satu di antaranya adalah monster Blue yang ditemui Macy dan monster The Jack yang baru menetas. Saat akan meninggalkan pulau, mereka juga diserang oleh monster Yuyu. Beruntung Red Blaster datang menyelamatkan mereka berdua. Ia juga mendapat bantuan dari mereka untuk mengusir monster Yuyu. Nah, kejadian itu membuat Macy merasa bahwa pendapat para manusia tentang para monster selama ini salah, karena mereka juga memiliki sisi baiknya sendiri. Jacob berpikir keras bagaimana cara mereka pulang. Lalu Macy pun memiliki ide untuk mengendarai Red, tapi nampaknya hal itu mustahil. Dan gak lama kemudian, Red Blaster mengerti dengan komunikasi yang dibuat Macy. Terus mereka berangkat deh. Untuk rasa terima kasih, gak ada yang bisa Macy lakukan selain menolong Red Blaster dengan menarik semua tombak memburu dari punggungnya. Inevitable sudah tiba di daratan Mukesh. Crow mencari dukun sakti bernama Gwen Betterby di pulau itu untuk meminta racun dan senjata mematikan agar bisa membunuh monster. Meski Crow tahu jika ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, hidupnya akan dikutuk selamanya. Dan Kapten tetap menyetujui syarat tersebut. Sudah 2 malam, Jacob dan Macy berada di punggung Red Blaster dengan membawa monster biru. Jacob juga membantu Macy mencabut sisa tombak di punggung Blaster. Ia juga mulai meragukan tuh tentang sejarah yang tertulis bahwa monster memburu manusia itu semua palsu. Dan pasti ada oknum yang membuat cerita palsu itu. Untuk menghindari badai, Jacob dan Macy kembali masuk ke dalam rongga hidung Blaster. Di sana, selain melihat pemandangan indah makhluk laut, mereka juga melihat sisa-sisa pertempuran pemburu melawan para monster, yang membuat diri Jacob menjadi semakin ragu. Setelah mendapat senjata yang diinginkan, Crow bersama para awaknya juga melihat tanda-tanda Blaster mengarah ke pulau Rampaper, tempat Jacob dan Macy akan dipulangkan. Mereka berpikir untuk melakukan hidup berdua layaknya sebuah keluarga setelah diantar Blaster sampai ke pesisir dengan selamat. Jacob banyak menyatakan terima kasih kepada makhluk itu atas petualangan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun bersama seekor monster. Dan ia berjanji tidak akan berburu monster apapun lagi. Akan tetapi secara tiba-tiba Blaster melihat kapal kerajaan. Karena terpancing oleh tembakan salah satu prajurit, Blaster pun murka dan mulai menyerang mereka semua. Meski Jacob berhasil menahan serangan Blaster, Inevitable datang ke arah mereka dengan senjata beracun yang sudah disiapkan. Satu serangan berhasil menumbangkan Blaster. Dengan perintah Crow, Blaster akan dibawa untuk diawetkan oleh pihak kerajaan White Rock. Jacob segera menuju ke kapal dengan membawa Macy yang terluka. Ia menceritakan semuanya kepada Kapten sambil mendonorkan darahnya untuk Macy. Namun tidak ada yang bisa dilakukan oleh Jacob. Ia hanya menerima keputusan Crow yang terus menyangkut pautkan dendam turun-temurun dari para pemburu. Meski Jacob disambut hangat oleh para awak, tetapi ia masih merasa ragu. Setelah siuman, Macy berhasil membuat jalan kabur berkat bantuan Blue. Ia juga menyadari bahwa yang membuat sejarah palsu tentang monster adalah kerajaan White Rock.
Crow menyatakan kemenangannya dengan membawa blaster hidup-hidup. Ia juga menyalahkan kerajaan karena hampir membuat era pemburu berakhir. Nah, saat ia akan membunuh Blaster, Jacob menahannya. Ia menganggap kalau Crow sudah salah. Hingga pertarungan pun tidak terelakkan. Begitupun dengan Sarah, ia membantu Macy yang sedang berusaha membebaskan ikatan Blaster. Efek tembakan racun Crow membuat Blaster jatuh bangun menyadarkan diri. Ia mengincar Crow, dan di waktu yang tepat, Macy berhasil menghentikan serangannya. Semua orang pun memandangi mereka. Nah, sebelum mengakhiri semuanya, Macy meluruskan tentang sejarah yang tertulis di dalam buku, bahwa itu semua merupakan kebohongan belaka yang diciptakan oleh raja dan ratu mereka terdahulu. Macy meyakinkan kepada para penduduk bahwa monster tidak pernah sekalipun mengusik para manusia. Selama beberapa generasi, manusia diajarkan menjadi pemburu untuk membasmi para monster. Dan semenjak itu juga, monster menyerang mereka untuk melakukan pembelaan diri. Mereka semua terlalu serakah. Setiap kali raja dan ratu mendapatkan monster, kerajaan mereka berkembang, mendapatkan hasil dari setiap monster yang dibunuh para pemburu. Omongan Macy pun meyakinkan jenderal dan para pasukannya, juga semua masyarakat. Semua yang sudah dilakukan leluhur Crow menjadi sia-sia, bahkan balas dendamnya kepada Blaster juga kayak angin lewat aja. Mereka keluar dari istana, menuju ke teluk dan berakhir di lautan. Dan semenjak saat itu, dunia mulai berubah. Tidak ada lagi kapal yang berlayar menuju ke Drakemore. Macy pun hidup bahagia bersama Jacob, seperti Blaster bersama monster lainnya, menikmati hidup yang luar biasa. Kemudian film pun selesai. Wah, mantep. Ini sih filmnya udah epic banget ya. Dari segi animasi, alur, dan plot twistnya parah. Nah, Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau kamu sendiri pernah nonton film ini nggak? Soalnya ini film baru banget loh, baru tayang 2 hari lalu di Netflix. Kalau udah nonton, komen-komen ya gimana kesannya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.